Pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia Sepekan kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka. Sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportasi massal oleh pemerintahan federal di bawah pemerintahannya Trump, kota-kota seperti ini mendapat sorotan publik. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas Rusia. Meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina, sementara studi baru menunjukkan bahwa gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18% dari tahun lalu. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di kutub utara Rusia. Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di kutub utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark.
For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable. Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contracts with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business. Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. If the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Selama bulan suci Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintah di Amerika. Tak ketinggalan di Kongres Gedung Amerika Serikat atau Gedung Kongres Amerika Serikat. Ini menjadi simbol perwakilan rakyat Amerika Serikat yang juga dijadikan tempat diskusi antar agama di ibu kota Amerika Serikat. Azan berkumandang di dalam Speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di Kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders, they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington DC.
I mean, I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you. Because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight, is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani untuk meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo sambut baik peningkatan kerjasama Indonesia dengan Vietnam usai pertemuan bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam Tulem di Jakarta. Kedua negara sepakat memperkuat hubungan di hampir semua sektor, termasuk sektor ekonomi, pertahanan, pendidikan,
otomotif, teknologi, dan ekonomi hijau. Presiden Prabowo Subianto menyambut positif peningkatan kerjasama Indonesia-Vietnam setelah pertemuan bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Tolam, di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Maret 2025. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyatakan kedua negara sepakat memperluas kerjasama di hampir semua sektor. Kepala negara menyampaikan Indonesia menyambut baik peningkatan kerjasama tersebut hampir di seluruh sektor, di antaranya sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, otomotif, teknologi, dan ekonomi hijau. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Kita juga menyambut baik investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian, dan dalam berbagai bidang lainnya. Ini akan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan pangan, dan kita bahkan bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia. Kita juga setuju kerjasama di bidang perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan dalam industri teknologi tinggi yang akan datang. Presiden Prabowo optimis kedua negara dapat berkembang bersama dan mencapai status negara maju pada 2045 dengan adanya integrasi ekonomi yang lebih kuat. Diketahui Sekjen Partai Komunis Vietnam Tolem beserta istrinya berada di Jakarta pada 9 hingga 11 Maret 2025 untuk kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa negara Vietnam akan berinvestasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Nantinya Vietnam berencana membangun ratusan ribu pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Indonesia untuk mendorong ekosistem mobil listrik. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Tolam, disebut akan berinvestasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengatakan nantinya perusahaan otomotif Vietnam Vinfast akan membangun pabrik di Indonesia. Ia berharap masuknya Vinfast dapat mendorong industri kendaraan listrik di tanah air. Tadi ya kita bicara mengenai kerjasama di bidang ekonomi, tentunya terkait dengan investasi Indonesia di Vietnam dan investasi Vietnam di Indonesia. Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya, Vinfast. Dan mereka sudah merencanakan membuat ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000. Nah, kemudian kalau investasi di Indonesia salah satunya adalah membuat vaksin untuk hewan di Vietnam. Nah, jumlah perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di Vietnam lebih dari 130 proyek. Nah, mereka akan meningkatkan jumlah investasi Vietnam di Indonesia. Kemudian Vietnam dan Indonesia punya aspirasi yang sama. 100 tahun ke depan mau menjadi negara maju di atas negara pendapatan tinggi. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendukung usulan Amerika Serikat soal gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia. Usulan ini muncul dalam pertemuan pejabat Amerika Serikat dengan Ukraina di Arab Saudi lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendukung usulan negara Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata sementara terhadap Rusia selama 30 hari lamanya. Meskipun demikian, Washington membujuk Rusia guna menerimanya. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала
розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни. І ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно, так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було 3 речі. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових та цивільних, і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.